Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I am fine and you. I'm great, thank you. Baik, kita masuk lagi pada hari ini materi mata pelajaran matematika. Materi kita akan lanjutkan. Kemarin sudah belajar tentang kecepatan. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya ketika kita memulai sesuatu apa ya nak? Berdoa. Kalau gitu ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Sudah berdoa. Oke, semangat. Kita baru mulai ya. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, sebelumnya Saromi mau tanya terlebih dahulu. Bisa lihat samping kiri kanannya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, komplit ya. Berarti sehat alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini masih terkait materi apa? Kemarin kita pelajari kecepatan. Nah, kita akan belajar tentang kecepatan. Ustaz, bagaimana sih kelanjutan dari materi kita pada hari ini? Apalagi sih yang akan kita pelajari? Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan materi tentang kecepatan, yakni nanti kita akan mencari ya apa-apa saja sih yang berhubungan dengan kecepatan. Namun sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kita memulai dengan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Dan Mr. Romi harapkan anak-anakku sekalian setelah menyanyikan dapat mengetahui makna daripada lagu yang kita nyanyikan pada hari ini. Bisa ya? Bisa, kita lihat dulu. Lagu dari Sabang sampai Merauke bisa? Bisa. Pulau
sudah menyanyikan lagu dari lagu apa tuh? Wajib dari Sabang sampai Merauke. Ada yang bisa kasih informasi ke teman-teman yang lain atau ke Mr. Romi, apa sih yang dimaksud dari lagu tersebut? Apa isi lagu dari Sabang sampai Merauke tadi? Ayo, ada yang bisa? Beragam pulau-pulau, apa lagi? Beragam rumah adat, apa lagi? Ada beragam pulau-pulau, beragam rumah adat, ada lagi? Beragam baju adat, ada lagi? Nah, dari 3 jawaban dari teman-teman kalian ada pendapat nih. Ada yang bilang beragam pulau-pulau, beragam rumah adat, beragam baju adat. Mr. Romi simpulkan nih. Saya bakal simpulkan apa sih isi dari lagu tersebut? Iya, benar. Kita hidup dalam keberagaman, ya. Kalau bahasa kerennya we live in diversity, ya. Seperti halnya semboyan negara kita apa? Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap itu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung sampai ujung, Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya. Itu batas-batas negara kita, dari ujung ke ujung. Itu kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat. Tadi ada yang bilang rumah adat, ada yang bilang baju adat, suku. Kita terdiri dari berbagai macam syarat, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Tapi apakah kita dengan perbedaan tersebut kita mesti berantem, berperang karena mementingkan satu agama saja, satu adat saja? Tidak. Tujuan dari lagu tersebut adalah kita dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman, bukan dalam perbedaan. Perbedaan kita anggap sebagai keberagaman, hal yang unik dari negara kita. Kita tidak hanya hidup dalam satu ras saja, tetapi kita bangsa Indonesia. Seperti itu, bisa dipahami ya? Bisa. Seperti halnya semboyan, Bineka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetap satu juga. Bisa ya? Bisa. Kita lanjut. Kemarin sudah belajar tentang kecepatan. Sudah belum? Pengertian kecepatan. Apa sih yang dimaksud dengan kecepatan? Perbandingan antara jarak dan waktu. Kita lihat dulu, benar tidak? Oke, kita lihat. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu tertentu. Kamu tentu masih ingat satuan jarak yaitu apa semua? Ada milimeter, sentimeter, meter, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan satuan waktu yaitu detik atau sekon, kemudian apa lagi? Menit, ada jam. Nah, bisa disimpulkan bahwa kecepatan ialah perbandingan antara jarak dan waktu. Artinya bagaimana? Misalkan kecepatannya 1 km per jam. Apa arti dari 1 km per jam? Oke, benar. Kita dapat menempuh jarak 1 km dalam waktu 1 jam. Ya. Nah, demikian pula dengan contoh berikut. 2 km per jam artinya jarak 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 3 km per jam artinya apa? 3 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Dan seterusnya. Bisa ya? Bisa. Nah, sama halnya ketika kita ingin melakukan sesuatu harus ada yang namanya tujuan atau target kita apa. Dari pembelajaran ini, Mr. Romi harapkan anak-anak sekalian dapat memahami sesuatu. Pulang ke rumah ada yang bisa dipahami. Misal apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, dengan belajar hari ini, Mr. Romi simpulkan, itu terlalu panjang ya kata-katanya ya. Nah, simpulkan supaya lebih ringan lagi dan anak-anak sekalian bisa pahami dengan baik. Tujuan kita hari ini adalah diharapkan dengan melakukan pembelajaran, baik dengan berbantuan PowerPoint seperti yang kalian lihat di depan. Nanti ada video pembelajaran, ada bantuan media. Apa ini? Tertulis, jadi jahit sudah tertulis ya di papan tulis ya. Anak-anakku sekalian, dengan bantuan semua ini
dapat memahami, dapat menelaah dan mencari pengertian ataupun hasil daripada kecepatan jika jarak dan waktu diketahui, ataupun mencari jarak jika kecepatan dan waktu diketahui, serta mencari waktu jika jarak dan kecepatan diketahui. Bisa? Saya ulangi lagi. Nanti bisa dibolak-balik dengan bantuan segitiga ajaib. Kita mencari jarak jika kecepatan dan waktu diketahui. Kemudian yang kedua, kita mencari kecepatan jika jarak dan waktu diketahui. Kita mencari waktu jika jarak dan kecepatan diketahui. Bagaimana sih caranya? Caranya nanti bisa kalian pelajari dalam pembelajaran ini melalui keterangan, bantuan segitiga ajaib dan video pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran bisa ya. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran kita, kami punya suatu tes disebut pre-test. Ini tes pengetahuan awal anak-anakku sekalian untuk sebagai bahan Romi mengetahui kemampuan awal anak-anakku ini udah sampai di mana perihal kecepatan. Bisa ya? Dikerjakan dalam waktu 3 menit saja. Jadi setelah dibagikan soalnya, langsung tulis nama dan kerjakan. Ya, langsung. Ini dalam bentuk pilihan ganda. Silakan contreng jawaban yang paling benar. Bisa? Bisa. Ayo. Langsung tulis namanya. Tulis namanya saja ya. Baik, 3 menit dimulai dari sekarang. Dua menit lagi. Satu menit terakhir. Baik, siap-siap. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu yang habis silakan keluarkan. Ayo silakan keluarkan. Bantu Sarami mengumpulkan ya. Siap-siap ya, Mas. Ada lagi yang perlu mengumpulkan? Sudah terkumpul semuanya ya? Kita lihat dulu. Baik, secara garis besar pekerjaan aku masih mengalami kesulitan ya? Ya, masih banyak yang nilainya di bawah dari KKM kita ya. Kemudian bisa berharap dengan belajar hari ini nanti setelah pembelajaran dengan soal yang sama ya akan diberikan di akhir pembelajaran. Saroni harap prosesnya nanti dapat meningkat ya dari sebelumnya. Misalkan saya sebelumnya 50, di proses nanti bisa dapat 75 supaya bisa tuntas KKM dan lain-lain. Makanya harus memperhatikan apa yang kita pelajari hari ini. Bisa ya? Bisa? Bisa. Sekarang bisa dilihat ke depan. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada satu kasus. Rara berangkat ke sekolah bersama adiknya. Mereka berangkat naik sepeda. Jarak rumah mereka ke sekolah 3 kilometer. Lama perjalanan mereka 24 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan mereka? Dapatkan kamu menghitungnya. Ya, berarti itu apa semua yang kita ketahui? Ada apa? Ada jaraknya berapa? 3 kilometer. Kemudian ada apa lagi? Waktunya berapa? 4 menit. Berarti apa yang ditanyakan? Apa kilometer per jam itu berarti? Yang satunya kilometer per jam apa berarti? Kecepatan kita. Nah, nanti itu yang akan Anda bantu cari ya. Kalau ini contohnya kalau jarak dan waktunya diketahui, kecepatannya berapa? Nah, lihat itu ada apa jadi? Segitiga ajaib. Segitiga ajaib Mr. Romeo pindahkan ke papan tulis sekarang ya. Di segitiga ajaib ada S, ada V, ada P. Lihat dengan catatan S itu sebagai apa? S ini apa? Jarak. Kemudian V itu apa? Kecepatan. Kemudian T nya apa? Jarak biasanya satuannya apa? Kalau jarak simbolnya kan S, kilometer. Apalagi? Nah, satuannya dulu kilometer. Ada apa lagi? Hektometer. Ada apa lagi? Meter, dekameter dan lain-lain. Kemudian kalau waktu, satuan waktu biasanya apa? Detik atau sekon. Kemudian menit. Kemudian jam. Kemudian kalau kecepatan bisa jadi apa? Kilometer per jam. Apalagi? Meter per jam boleh, meter per sekon boleh, meter per detik boleh. Bisa ya? Bisa. So, bagaimana sih cara mencarinya? Di sini ada segitiga ajaib atau alat bantu buat kalian nanti di dalam kelompok. Bagaimana cara mengerjakan dengan menggunakan segitiga ajaib? Misalkan yang diketahui kecepatan dan waktunya, yang dicari berarti apa? Jarak. Maka S sama dengan sekarang balik S-nya atau ditutup S-nya. Kalian bisa lihat di belakang S ada apa? Berarti untuk mencari S itu V dikali T. Berarti V kita kali dengan T. Misalkan yang dicari apa? V. V itu apa? Kecepatan. Berarti yang kalian balik atau kalian tutup adalah V dibagi
belakang T ada apa? Bagi. Berarti untuk mencari T, S Bagi. atau S per T. Sekarang apa lagi yang kita harus cari? Waktu atau T. Kalau mencari waktu berarti yang ditutup apa? T. Apa yang kita balik T? Kita balik di belakang T ada apa? Bagi. Berarti untuk mencari T, S per atau dibagi dengan ini yang akan kita gunakan dalam mencari jarak, kecepatan, dan waktu dengan bantuan segitiga ajaib di dalam kelompok belajar kalian nantinya. Bisa? Nah, bisa? Bisa. Untuk lebih jelasnya saya punya sebuah video pembelajaran dan mohon diperhatikan dengan baik ya. Mana video pembelajaran? Ini ya. Oke ya. Perhatikan ya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika STM. Kali ini kita akan membahas materi tentang kecepatan, yaitu cara mudah untuk menghitung kecepatan. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung menuju contoh soal. Yang pertama, oke, soalnya tempat wisata berjarak 14 km dari jalan utama. Rini menempuh jarak tersebut dalam waktu 2 jam. Berapakah kecepatan rata-rata Rini? Nah, langkah pertama kita tandai yang diketahui terlebih dahulu. Apa yang diketahui? Berjarak S jarak. 14 km. Apalagi? Kemudian dalam waktu Waktu atau Jadi penyelesaiannya kita tulis yang diketahui dulu, yaitu jarak sama dengan 14 km. Kemudian waktu sama dengan 2 jam. Yang ditanya kecepatan rata-rata. simbol kecepatan apa? G. Terus kecepatan rata-rata yaitu, Nah, ketika diketahui jarak dan waktunya untuk mencari kecepatan dengan bantuan segitiga ajaib tadi, rumusnya apa berarti? V sama dengan S per T atau S dibagi dengan T. Berarti kalau dari situ S-nya yang mana? S-nya yang mana? 14 km. Mana lagi? Kemudian T-nya yang mana? 2 jam. Berarti rumusnya 14 diapakan dengan 2? 14 dibagi dengan 2. Berarti kecepatannya berapa? 7 km per jam. Nanti kita lihat. jarak dibagi waktu atau jarak per waktu sama dengan. Untuk yang tidak hafal rumus kecepatan rata-rata, bisa dilihat di video sebelumnya tentang cara mudah menghafal rumus kecepatan. Cara mudah menghafal rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, linknya ada di deskripsi. Oke,
Oke, sekarang kita lanjutkan untuk soal ini. Diketahui jaraknya 14 km. Kemudian waktu dikali 2 jam. Maka kecepatan rata-ratanya yaitu 14 dibagi 2 didapatkan 7. Satuannya kilometer per jam. Benar nggak jawaban kalian? Oke. Jawab ini sangat mudah. Sekali lagi, yang tidak hafal rumus untuk menentukan kecepatan rata-rata, untuk menentukan jarak, atau untuk menentukan waktu bisa dicek di video sebelumnya yang linknya ada di deskripsi. Sangat gampang. Oke, sekarang kita lanjutkan soal kedua. Soal kedua, soal kedua, jarak rumah Pak Guru dari sekolah sejauh 20 km. Ditempuh Pak Guru selama 30 menit. Berapakah kecepatan rata-rata kendaraan Pak Guru? Baik, penyelesaiannya. Kita tandai di soal itu. Ini diketahui jarak sejauh 20 km. Kemudian ditempuh Pak Guru selama, ini menunjukkan waktu ya, 30 menit. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata. Dituliskan yang diketahui terlebih dahulu, yaitu jarak sama dengan 20 km. Kemudian waktu sama dengan 30 menit. Nah, waktu yang 30 menit ini kita rubah terlebih dahulu ke jam. Oke. Bisa Coba dulu ya. Menit ke dalam. Nah, cara merubah menit ke jam bisa dicek di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi, yaitu tentang cara mudah merubah satuan waktu. 1 jam berapa menit? 60. Tapi kalau 1 menit berapa jam? 1/60. Berarti kalau 1 jamnya 60 menit, kalau 30 menit itu berapa jam? Setengah jam atau 30/60, atau kata lain dari setengah apa? 1/2. Oke, kita lihat Cara ya. merubahnya itu 30 dibagi dengan 60, atau ada rumus yang menuliskan 30 dikali 1/60. Sama saja ya, hasilnya kita sama. Kalikan sama dengan itu tinggal 3/6. 3/6 itu sama dengan 0,5. Nah, kalau di sini Setengah jam ya. Oke. Lanjutkan. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak 20 km. Waktunya setengah jam atau 0,5 jam. Cara membaginya, cara baginya seperti ini. 20 dibagi 0,5. Cara mudahnya, yang ini kali 10 jadi 5, yang ini kali 10 jadi 200. 2 bagi 5 tidak bisa, karena 20 bagi 5 kita dapatkan 4. 4 kali 5 20. Kita kurangkan habis, kemudian yang ini langsung kita bidangkan. Kita dapatkan 40 bisa dengan 40 km per jam. Mudah ya? Nah, dari video kalian udah dapat waktunya 0,5
terus waktunya 1/2 jam, bisa tidak? Bisa? Nah, misalkan waktunya 1/2 jam. Misalkan berarti kecepatannya sama dengan S dibagi dengan T. Masukkan T-nya sama dengan jaraknya berapa? 20 kilo. Waktunya misalkan kalian dapatnya 1/2 jam. Tulis saja, berarti kalau ada yang mau pakai pecahan biasa boleh 1/2 jam. Berarti T-nya sama dengan, ini kan sama artinya dengan 20 dibagi 1/2. Ingat catatan kemarin, ketika pembagian pecahan kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk perkalian dengan catatan apa? Bilangan pertama tetap. Pembagian diubah menjadi perkalian dengan catatan apa? Bilangan kedua dibalik menjadi 2/1. Sekarang 20 dikali 2 40 per 1. 40/1 40. Nah, di sini menjadi 40 sama apa? Sama tidak? Sama ya. Baik menggunakan pecahan biasa ataupun pecahan desimal, jawabannya tetap sama. Ini sangat mudah. Oke, tapi jika masih ada yang ragu, boleh cantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sejauh ini ada pertanyaan tidak? Tidak? Kalau tidak ada, silakan membagi kelompoknya sesuai dengan yang kita bagi sebelumnya, ya. Silakan membagi kelompok atau mengumpulkan teman-temannya dalam satu kelompok. Kemudian waktu membentuk kelompok dimulai dari sekarang. Silakan. Nanti ininya nama kelompoknya taruh di tengah-tengah mejanya dan alat peraganya. Mejanya taruh di tengah-tengah meja. Ini dibentuk segitiga taruh di atas mejanya. Bisa? Yang pertama kelompok jujur, perwakilannya silakan maju. Yang kedua kelompok religius.
Silakan maju. Yang ketiga kelompok nasionalis. Silakan maju. Nama kelompok dan alat peraganya kalau selanjutnya kelompok integritas. Dan yang terakhir kelompok berkarakter. Sudah? Nah, sudah lihat? Halo. Hai. Silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu. Setiap kelompok perhatikan ke depan. Yang warna hijau adalah lembar kalian untuk mengerjakan yang namanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini yang pertama nanti kalian tulis nama kelompok kalian terlebih dahulu. Kelompok integritas masih sibuk, kalian ke sini dulu. Silakan tulis nama kelompok kalian. Di sini misalkan kelompok integritas, tulis integritas, kemudian nama-nama teman kelompok kalian. Misal teman saya ada 6 orang, berarti di sini cuma 5, tambah 1 di sini jadi 6. Bisa? Lanjut. Yang pertama itu ada langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan kalau sudah bisa menggunakan bahan ajar dan sudah tahu menggerakkan alat peraga, langsung ke soalnya. Ya, silakan dibaca petunjuknya, kemudian langsung ke soalnya. Tulis apa semua yang diketahui, misalkan S jaraknya, tulis S, waktu T, kemudian misalkan yang ditanya kecepatan V, kemudian kerjakan, cari hasilnya. Nomor 1. Begitupun sama juga dengan yang nomor 2. Lihat langkah pengerjaannya, kemudian silakan kerjakan soalnya. Tulis diketahui, yang diketahui boleh tulis langsung simbolnya saja, ya. Misalkan kecepatan tulis V aja, jarak S aja, kemudian waktu T saja. Bisa? Bisa. Kemudian kalau sudah paham, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, taruh di atas meja aja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kalau gitu waktu mengerjakan dimulai dari sekarang.
Puluh menit lagi.
Bu. Lima menit terakhir. Dua menit terakhir. Satu menit terakhir.
lihat pekerjaan teman yang lain. Kalau berbeda nanti pertanyakan ya. Untuk yang tampil tulis semua apa yang sudah kalian tulis di LKPD kalian ini. Perhatikan ya, cara kerja kelompok dari rapi. Sudah selesai ditulis. Kalian dapat berapa? 30 kemana? Yang kamu kerjakan itu nomor 1. Nomor 2. Ini nomor 1 ini. Ini nomor 2 nak ini. Ya kali sih. Udah kalian yang ngasih, tapi kan mesti dilihat dulu kamu dulu berapa. Oke, kelompok religius. Diri situ dulu ya, Halima ya. Sudah?
perhatikan sudah semua ya. Sini dulu. Dia di sini. Tadi di sana. Nomor 1 dari kelompok religius. Sarami mau nanya dulu yang lain. Untuk kelompok jujur dapat berapa nak? Berapa? 6 km. Kemudian kelompok berkarakter dapat berapa? Berapa? 3 km. Kemudian kelompok integritas dapat berapa? Nomor 1 12,5 km. Kemudian kelompok nasionalis nomor 1 dapat berapa? 30 km. Kita cek sama-sama, perhatikan pekerjaannya. Yang diketahui di soal, silakan Sadia. Yang diketahui apa itu? 1,5 itu apa? 1,5 itu Waktu. Menghadap ke depan. Menghadap ke depan. 1,5 itu apa? 1,5 waktunya. Terus 12 km per jam kecepatan. kecepatannya. Dan ditanya jarak. Jarak bagus. Kemudian Sama dengan V V kali T itu udah benar. Untuk mencari jarak, kecepatan dikali waktu benar. Ya. Iya, lanjut. V sama dengan 12 km per jam. Heeh. S sama dengan 1 km per jam. 12 dikali 1 komanya dikali 20. Iya. 2 dikali 5 10 sifat 1 sifat 1. 5 kali 1 sama 5 kali 1 5 ditambah 1 6. 1 dikali 2 2 1 dikali 1 1 dan 2 ditambah 0 turun 6 ditambah 28 1 koma di belakang koma ada 1 angka Berarti jawabannya berapa? 18 km. Yang selain 18 km berarti benar apa salah? Salah. Untuk pengerjaan perkaliannya tadi udah jelas, benar. Kemudian yang diketahuinya waktunya 1,5 jam, benar. Kecepatannya benar. Penggunaan rumusnya S sama dengan, ya, untuk mencari S berarti V dikali T, benar. Perkaliannya benar, hasilnya benar. Untuk kelompok religius jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok religius. Ini dari kelompok nasionalis. Coba yang diketahui apa itu? Waktu. Kemudian yang ditanya jarak. S sama dengan V kali T benar? Benar, oke. sama dengan 3 jam dibagi. Terus kilometer per jam. Oke, kalau gitu Mr. Rami mau nanya dulu ke kelompok yang lain selain nasionalis. Kelompok religius dapat berapa nomor 2-nya? 18 km. Apa bedanya dengan kelompok nasionalis? Per jamnya ya. Kemudian selanjutnya ada kelompok jujur. Berapa? 2 km. Kemudian kelompok berkarakter 2 km juga. Dan yang terakhir kelompok integritas. Berapa? 15 km. Kita perhatikan sama-sama ya. Sarami langsung sekalian cek. Diketahui apa semua? Diketahui apa semua? Ini udah lengkap belum? Sudah lengkap belum? Kelompok religius sudah lengkap belum itu? Yang diketahuinya? Apa semua yang diketahui? Sudah ada belum nilainya? Jam itu apa? Berarti 3 jam itu apa? Simbolnya apa? T. T itu apa? Waktunya. Kemudian apa lagi yang diketahui? Jarak itu apa? Berapa? Jaraknya 6 km. Yakin itu jarak yang diketahui? Coba baca soal nomor 2. Waktu 3 jam. Jaraknya 6 km. Yang ditanya apa? Ditanya
Kecepatannya. Oke, yang ditanya kecepatan apa? Simbolnya V. Dalam satuan kilometer per jam. Sekarang kita lihat langkah rumus mereka. S sama dengan V kali T, benar tidak? Benar, tapi apa yang kita cari? Apa yang mau kita cari? Nah, kecepatan yang mau dicari. Yang kita mau cari kecepatan. Berarti kita pakai rumus yang mana? Apa S sama dengan V kali T? Nah, berarti harusnya yang diketahui kecepatan. V sama dengan 6 km per jam. Berarti yang dicari adalah apa? Jarak atau S. Sama dengan berapa kilometer. Nah, untuk penggunaan rumus sudah benar. S itu apa? Jarak. Berarti mencari jarak sama dengan V dikali T. V dikali T. Oke, sudah benar. Kemudian S sama dengan 3 jam per 6 km. Benar apa salah? Tadi di rumusnya kali. Kemudian di sini menjadi per. Per itu artinya apa? Bagi. Berarti benar apa salah? Salah. Berarti kita harus masukkan bagaimana? S sama dengan rumusnya kan V dikali T. Ya. Berarti cari S jaraknya sama dengan V-nya berapa? 6 km per jam dikali waktunya berapa? 3 jam. Berarti S-nya sama dengan 6 dikali 3. Kelompok yang lain 6 dikali 3 8. Ini kayak cuma 2 orang ya di dalam kelas ya. 18. Satuannya apa kalau jarak? Kilometer. Yang dapat 18 km coba angkat tangan. Kelompok religius lagi. 4 kelompok, benar apa salah? Kalau benar jawab benar, kalau salah jawab salah. Benar apa salah? Salah. Berarti masih banyak belajar lagi ya. Salahnya di mana? Penggunaan rumus. Salahnya di mana? Menghitung apa gunakan rumus? Kalian salah di rumus apa dalam menghitung? Rumus. Kalau kelompok ini integritas, salahnya di mana? Hitungnya dikali. Salah mengali. Salah mengali. Kemudian kelompok berkarakter, salah rumus. Berarti hati-hati di sini ada 2 poin penting yang harus diperhatikan dalam mengerjakan. Perhatikan kelima kelompok. Kelima kelompok perhatikan ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam mengerjakan. Yang pertama, perhatikan rumus yang kalian gunakan. Kalau yang dicari jarak berarti itu S sama dengan apa dikali apa. Atau kalau yang dicari kecepatan, jarak dibagi waktu dan lain-lain sebagainya. Kalau misalkan yang salah dalam mengoperasikan, teman yang lain perhatikan ya. Oh, yang mengerjakan ini udah benar tidak ya? Misalkan 6 dikali 3 jawabannya 12. Itu udah benar apa salah? Perhatikan lagi cara menghitung temannya. Jangan hanya mempercayakan satu hal kepada teman. Semua harus bekerja sama dalam mengerjakan pekerjaan kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Tapi karena udah berani, beri tepuk tangan juga untuk kelompok nasionalis. Sekali lagi, kalau gitu beri tepuk tangan untuk kita semua. Walaupun dalam pengerjaannya ada yang benar dan ada yang masih kurang tepat, ada yang masih salah dalam menggunakan rumus, tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Ya, kita cek dulu. Kita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Oke, kalau sudah, Romi mau menyimpulkan dulu atau refleksi kita simpulkan bersama. Ya, bukan Romi aja tapi anak-anak semua yang harus menyimpulkan.
Kembali saya mengingatkan, hari ini kita belajar tentang apa? Kecepatan. Kecepatan itu apa? Perbandingan antara jarak dan waktu. Kalau di sini ada 28 orang, bukan hanya 5 orang, ya. 28 orang, bukan hanya 5 orang. Kita belajar sama-sama. Yang belajar bukan hanya kelompok religius, semua kelompok, ya. Kalau merasa yang belajar hanya kelompok religius, berarti yang 4 kelompok yang lain Sarawi tidak akan anggap sebagai anak kelas 5. Mau? Mau tidak? Nah, kalau tidak mau silakan perhatikan dulu yang di depan kalian. Ya nak ya? Oke, kalau bisa dipahami. Sekarang tadi kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Sekarang kalau kita mencari kecepatan, rumusnya apa? Kalau kita mencari kecepatan, rumusnya apa? P sama dengan S dibagi T. Kalau kita mencari waktu, kelompok berkarakter. Kalau kita mencari T, rumusnya apa? T sama dengan S per V. Kelompok integritas. Kalau kita cari jarak, S sama dengan V kali T. Untuk kelompok jujur, kalau kita cari kecepatan, P sama dengan S dibagi T atau S per T. Bisa ya? Bisa? Nah, tadi dalam pengerjaan ada yang dapat benar semua, ya, atau ada yang dapat 100. Ada juga yang masih salah di beberapa nomor. Betul tidak? Betul. Kami harap dengan begitu ada yang sudah mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, atau apa yang kita tujukan hari ini itu bisa tercapai. Namun ada juga yang anak-anak sekalian yang masih kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang sudah berhasil, Mr. Romi harap dapat membantu temannya yang lain yang belum bisa, dan yang belum bisa jangan ragu untuk bertanya. Itulah yang tujuan yang akan kita capai, dan telah tercapai untuk beberapa teman kalian. Walaupun masih ada yang masih kesulitan. Bisa ya? Bisa. Kalau bisa, Soromi arahkan dulu mengarah ke kelompok mandiri seperti tadi atau di awal pembelajaran tadi. Silakan bentuk mejanya seperti di awal. Waktu membentuk dimulai dari sekarang. Sudah membentuk mandiri, sudah duduk sendiri-sendiri ya. Nah, kalau sudah duduk sendiri-sendiri, silakan berdiri semuanya. Kita relaksasi dulu. Semuanya sudah berdiri. Ikuti apa yang digerakkan oleh kakak-kakak yang ada di depan wilayah ya. Bertepuk tangan, tangan di bahu, bertepuk tangan.
balance-nya. Sir, kok ini mau ngapain lagi? Tadi di awal Sarami bilang apa? Akan ada tes yang sama ya. Ini namanya post test. Setelah belajar hari ini silakan dikerjakan ya dalam waktu 3 menit saja. Oh ya, karena udah mengerjakan 2 menit aja ya, supaya lebih cepat. Oke, bantu Sarami. Tulis namanya langsung dikerjakan. Semua sudah dapat? Waktu mengerjakan 2 menit dimulai dari sekarang. Itu kan pilihan ganda, langsung dikerjakan. Langsung disilang jawaban yang kalian rasa paling benar atau kalian dapat. Ya. Satu menit lagi. Sudah? Ya, kalau bisa. Oke, 2 orang. Kalian memperkenalkan nama ya. 10, 9, 8, siapa mulai sini? 7, 6. Sudah semua? Siap? Oke, sampai selesai. Baik, sekarang perhatikan dari hasil post testnya. Sarami lihat ada beberapa yang masih mengerjakan kurang tepat, tapi ada hampir mayoritas semua sudah mulai bisa dalam mengerjakannya ya. Nah, untuk anak-anak sekalian yang belum bisa, jangan ragu untuk bertanya atau diulangi lagi di rumah ya. Pelajari terus sampai bisa dipahami ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau gitu Sarami mau nanya. Nanti sebentar. Sarami mau nanya dulu, pembelajaran hari ini bagaimana? Lumayan apa? Lumayan enak. Dari biasanya? Nggak biasa seperti biasanya. Enaknya karena apa? Karena ada nyanyi. Masih mau nyanyi? Sarami masih punya 1 lagu. Kesan-kesannya sudah Sarami dapatkan. Oke, tenang, lagunya ada.
volume dan satuan waktu. Seperti itu ya. Kemudian terakhir, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada. Tadi kita dimulai dengan apa? Kita dimulai dengan apa pembelajarannya? Berdoa. Maka harus ditutup pula dengan berdoa. Silakan didoa. Ya, selalu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selama pembelajaran kita tadi. Terima kasih atas kerjasamanya. Thank you so much for today. See you in the next meeting. Bye bye.